Salam Pramuka, adik-adik dan kakak pembina. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Saka atau singkatan satuan karya. Satuan karya dalam Pramuka. Apa itu Saka ya? Dari peraturan Saka nomor 181 tahun 1977 SK Kuarnas nomor 032 tahun 89. Saka itu berarti wadah pendidikan. Ya, berdasarkan minat, bakat itu menjadi wadah pendidikan. Di sana para adik-adik akan menyalurkan minatnya, mengembangkan bakatnya. Supaya apa? Supaya pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, pengetahuannya menjadi lebih baik, keterampilannya menjadi lebih baik di bidang kejuruan atau di bidang minat tertentu. Jadi nggak semua bidang dipelajari, tapi hanya yang memang diminati itu nanti ada wadahnya gitu. Nah, sasarannya kita akan tambah pengetahuan, tambah pengalaman, tambah keterampilan. Semakin kita menjadi cakap terhadap tema tertentu, dan kita nanti akan bisa berguna untuk orang lain, yaitu untuk mengabdikan keterampilan kita untuk masyarakat. Kita mantapkan secara mental dan spiritual kita supaya apa yang kita miliki itu bisa berguna untuk masyarakat. Nah, maka di dalam Saka itu memang betul-betul ya dilatih, kemudian juga menghidupkan rasa kita. Selain kita menjadi lebih terampil dalam hal apa yang kita minati, tapi juga akan berguna untuk menjadi lebih baik dalam mengamalkannya. Memiliki tanggung jawab, memiliki sikap, memiliki cara pikir. Ya, dengan keterampilan seperti itu maka sikap kita, cara pikir kita akan berubah. Memiliki sifat memiliki kepemimpinan yang muncul dengan sendirinya, karena itu akan dilatih terus-menerus. Nah, maka di dalam gerakan pramuka ya, pergerakan itu bukan sesuatu yang liar, tetapi pergerakan itu ya diatur yang namanya kode etik pramuka gitu. Satuan karya di dalam pangkalan kegiatan peserta didik itu sebetulnya ya melatih terus-menerus, itu belajar, memperoleh pengetahuan dan kecakapan, keterampilan, pengalaman yang lebih bagus lagi. Karena memang itu minat saya di situ. Maka kalau kurang minat memang kurang baik hasilnya. Maka memang Saka ini ditempatkan untuk menampung minat. Nah, di dalam kehidupan Saka itu bagi dinas atau instansi itu ya sangat membantu. Itu menjadi alat atau menjadi peluang untuk mengajarkan atau kemudian sosialisasi dan bagaimana untuk membantu pelaksanaannya. Para adik-adik yang tergabung dalam Saka ini akan dengan cekatan melaksanakan seperti itu. Maka di dalam instansi juga harus membuat programnya harus jelas. Ya. Kemudian organisasi Saka itu seperti apa? Saka dibentuk dan dikendalikan, dibina, ada yang tanggung jawab itu, yaitu kuartir ranting dan kuartir cabang. Nih, jadi gerakan pramuka itu memang kegiatan adik-adik yang pemuda dan remaja kita, nanti penegak kita yang berdasarkan minat itu
Tetapi itu juga menyangkut pembinaan, maka ada yang bertanggung jawab, yaitu kuartir ranting dan kuartir cabang. Ini tentang minatnya, bakatnya, hobi yang sama kan berkumpul menjadi satu kelompok. Nah, biasanya kalau punya minat yang sama itu kan kompak. Maka anggota Saka biasanya ya nggak usah banyak-banyak, 10 orang sampai maksimal 40 orang lah. Dihimpun, dibina, dan tetap kita mengikuti peraturan, yaitu terpisah antara putra dan putri. Lalu diberi nama, namanya apa itu? Pokoknya supaya nanti ada semangat gitu ya. Dibina untuk materi, diberi, masih juga didampingi, atau ada yang nanti disebut instruktur Saka. Nah, nanti di dalam Saka itu, dalam Saka tertentu masih ada bidang-bidang tertentu untuk digarap dengan lebih baik lagi. Nah, dalam Saka itu namanya krida-krida. Krida-krida. Nah, begitu. Lalu mau membuat kita menjadi lebih maju, maka ya bidang-bidangnya itu supaya dibina sampai bisa mantep lah, sampai bisa bersih, sukses. Dewan Saka, jadi untuk menjaga supaya jalannya itu lancar, ya ada Dewan Saka, menjadi seperti lembaga perwakilan Saka, itu dipilih oleh dan untuk Saka, dari untuk anggota. Masa bakti cukup 2 tahun. Ada ketua, sekretaris, bendahara, gitu ya. Ada juga nanti namanya Dewan Kehormatan. Ya, itu ada lengkapnya, nanti ada pamong, instruktur, Dewan Saka, kemudian juga pimpinan krida. Nah, forum kehormatan itu untuk menyelesaikan hal-hal yang khusus menyangkut nama baik Saka. Ya, ada yang hukuman, ada yang memang anugerah, ya itu biasa dalam pendidikan toh. Jadi ketika memang berprestasi ya dianugerahi. Bahwa mungkin tingkatan yang biasa diberi salam, tapi mungkin yang lebih berguna mungkin dikasih sertifikat atau apa ya, jasa begitu. Ya, pimpinan Saka di tingkat kuartir dibentuk pimpinan Saka dari kuartir ranting, tingkat kecamatan, nanti tingkat kabupaten ya kuartir cabang, tingkat provinsi ya nanti kuartir daerah, lalu tingkat nasional ya nasional, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program untuk pengembangan Saka di wilayahnya. Lalu kemudian juga bidang untuk hubungan dengan instansi-instansi yang terkait. Nah, bidang Saka itu kita akan melihat secara lebih rinci, tapi juga tidak terlalu rinci. Nanti cari aja di tempat lain, googling atau apa yang lebih detail-detail lagi. Ini mengingat waktunya mungkin tidak bisa panjang ya, kita hanya secara garis besar. Salah satu contoh ada namanya Saka Bahari. Nah, Saka Bahari itu misalnya seperti kalau di Jawa mungkin di daerah apa itu Pantura itu mungkin cocok pramuka penegak, lalu diberi Saka Bahari di kelautan. Nah, di dalam Saka Bahari itu ada krida-krida atau penggarapan bidang-bidang secara khusus yang lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi, namanya krida-krida. Misalnya krida reksa bahari, bagaimana untuk mengolah laut lah ya. Lalu krida sumber daya bahari, ya boleh menangkap ikan boleh, tetapi juga itu menjadi sumber daya, maka jangan sampai nanti hanya menangkap saja lalu tidak pernah menyebar bibit yang
bibit yang kecil-kecil, sehingga ini hanya menjadi perusak. Lalu krida jasa bahari, kita bisa mendampingi masyarakat nanti, bisa mengolah, bisa menangkap ikan, tapi tidak bisa menjual, maka ya masyarakat nggak ada untungnya. Maka kita melatih juga adik-adik di krida jasa bahari itu bagaimana mengusahakan. Lalu ternyata laut itu kan tidak hanya menjadi sumber untuk hidup ikan, tetapi untuk zaman sekarang itu sudah bisa dikembangkan menjadi wisata. Nah, silahkan nanti adik-adik yang suka laut itu suka lalu membuat, atau nantilah ada yang menjadi kepala daerah atau jadi bupati atau jadi gubernur yang wilayahnya daerahnya itu banyak laut, bisa membuat wisata-wisata bahari. Lalu untuk menghemat waktu ya sekarang bicara mengenai Saka Bhakti Usada. Saka Bhakti Usada biasanya kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan ya apa itu PMI atau apalah, rumah sakit bisa saja. Nah, ada yang sekarang bisa dimanfaatkan, misalnya krida bina lingkungan sehat, misalnya untuk menggerakkan lingkungan sehat di sekolahnya. Misalnya apa itu sekolah sehat menjaga lingkungan sehat. Nah, ini menjadi pelopor. Lalu juga bisa menjadi pelopor, adik-adik itu bisa membantu untuk membina keluarga sehat, terutama di daerah-daerah yang terpencil itu ternyata untuk hidup sehat itu belum bisa dihayati dengan baik. Hidup sehat kurang dipahami. Nah, kemudian ada juga krida bina obat, ya pokoknya bisa memahami untuk obat. Krida bina gizi, krida penanggulangan penyakit. Ini supaya adik dilatih, lalu nanti kalau terjun di masyarakat nanti bisa mengatasi atau memberi nasihat kepada masyarakat kalau ada penyakit harus seperti ini. Lalu krida bina perilaku hidup bersih. Nah, itu karena masyarakat kita belum terbiasa dengan itu. Baik, sekarang kita akan beralih ke Saka Bayangkara. Saka Bayangkara ini untuk bekerja sama dengan Bapak Polisi, ketertiban masyarakat. Ada krida ketertiban masyarakat, ada krida apa itu lalu lintas, krida pencegahan dan penanggulangan bencana, krida tempat kejadian perkara dan sebagainya. Ini yang lebih dekat dengan kita. Krida dari Saka Dirgantara, umpamanya daerah Yogyakarta yang daerah Adi Sucipto, tempat untuk perbaikan motor, pesawat dan sebagainya, itu di situ ada bisa didirikan Saka untuk pramuka kita, penegak kita untuk di Dirgantara. Misalnya seperti krida-kridanya aero modeling, pengatur lalu lintas udara, layang gantung misalnya mekanik pesawat bermotor, ultralight meteor, terbang layang misalnya pemadam kebakaran, terjun payung, pokoknya bisa yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Memang untuk daerah-daerah yang jauh dari pesawat terbang ya itu mungkin tidak terlalu efektif karena harus praktek ke sana, berlatih di lapangan udara dan sebagainya. Itu kalau memang jauh ya nggak efektif. Baik, lalu yang berikutnya Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi, dalam Saka Taruna Bumi ada krida tanaman pangan, gitu. Krida tanaman pangan, bahwa kita bisa mengolah seperti itu, hasil bumi itu seperti ya macam-macam lah. Lalu nanti kita melatih adik-adik kita yang Taruna Bumi untuk mungkin minat bidang apa, tanaman bisa, mungkin ada yang minat bidang perikanan mungkin, nah itu minatnya mana, krida peternakan mungkin bidang ayam, bebek dan sebagainya, atau mungkin yang ya hobi perkebunan, bisa menanam pisang dan sebagainya, hortikultura. Jadi
di dalam Saka Taruna Bumi itu ada bidang-bidang yang bisa dikerjakan ketika kita itu memang hobi. Saka Kencana, Krida Bina Komunikasi, gitu. Krida Bina Pendidikan Keluarga Berencana, Krida Bina Institusi Masyarakat, Krida Bina Pelayanan Integrasi Masyarakat. Jadi ini bidang kependudukan. Memang nanti kalau ada yang kuliah, kemudian ada yang bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang macam-macam atau kependudukan, keluarga berencana dan sebagainya. Nah, ketika kita masih penegak, kita mau terjun di dalam bidang kencana ini, Saka Kencana ini, maka kita akan bisa menjadi penyuluh di desa-desa, misalnya tentang keluarga berencana, mungkin juga tentang masyarakat, mungkin juga bagaimana pelayanan di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu sudah dimulai di Saka Kencana ini. Tidak menunggu ketika besok kita mau kuliah atau sudah kerja lulus kuliah, tidak. Maka sekarang sudah harus digerakkan. Dari minatnya itu yang penting. Berikut Saka Wana Bakti, hutan-hutan ini. Jadi mungkin ada ya Sumatera atau apa itu, di sana pramuka-pramuka mungkin cocok kalau diadakan saka-saka terutama yang menyangkut hutan. Nah, nanti ada bidang-bidang tertentu yang diminati, misalnya krida-krida tata wana, krida guna wana, krida bina wana, bagaimana mengusahakan supaya hutan itu menjadi lebih baik. Lalu krida reksawana, jadi kita memang sering untuk memotong hutan, memotong pohon-pohon besar, tetapi kemudian ditinggalkan begitu saja dan tidak diberi tanaman baru sehingga menjadi gundul. Dan dulu Indonesia pernah menjadi jantung atau paru-paru dunia yang menyediakan oksigen paling banyak. Nah, sekarang sudah pada gundul, ini mau bagaimana lagi? Yang berikut Saka Wirakartika. Ini biasanya kita akan bekerja sama dengan bapak-bapak dari Koramil. Nah, di dalam ketentaraan biasanya kita akan mungkin dikirim ke daerah terpencil untuk berjuang dan sebagainya, ya mungkin bisa membawa makan tapi mungkin suatu saat habis dan sebagainya. Maka bekerja sama dengan pelatihan oleh bapak tentara di dalam Saka Wirakartika, memang kalau yang senang dengan ketentaraan di situ dilatih survival. Ya mungkin makanannya masih ada tapi kemudian makannya habis, tapi kemudian di tengah hutan mau makan apa? Adanya cuman ular, mungkin mau makan ular, tidak makan mati, mau bagaimana? Ada krida pioneering, ya kita keterampilan. Ada krida navigasi darat, termasuk ada krida penanggulangan bencana. Nah, saya kira masih banyak sebetulnya krida-krida itu, tapi mungkin bisa di googling, silakan di googling saja, ada banyak. Tapi kalau ini mengingat waktu maka tidak bisa dipanjang-panjangkan. Nah, sekarang Saka itu menjadi sebuah kelompok yang resmi atau mungkin menjadi organisasi, maka juga dikelola. Operasionalisasi Saka itu seperti apa? Nomor satu ya ada pimpinan Saka, itu membantu kuartir menentukan kebijakan, termasuk perencanaan dan petunjuk teknisnya bagaimana. Karena ini kan sudah penegak-penegak, jadi sudah pinter-pinter, sudah daya pikirnya sudah analitis. Melaksanakan progiat Saka yang telah ditentukan kuartirnya. Dia ada kerjasama antara kuartir dan Saka-Saka. Lalu membantu kuartir melakukan pembinaan dan pengembangan, memberi laporan pertanggungjawaban pada kuartir, sehingga ini memang tindakan orang yang sudah bertanggung jawab, mau membuat program, mau melaksanakan, kemudian laporan. Kasarannya, saya titip uang 100 juta, oh ya, untuk apa? Oh ya, laporannya mana? Harus jelas. Lalu melaksanakan koordinasi antar
pimpinan Saka di wilayahnya, karena tidak cuma satu tempat. Lalu yang berikut ada Mabi Saka, Mabi ya majelis pembimbing, tugas yang memberi dukungan, fasilitas, termasuk dana. Pamong Saka, tugasnya yang membina anggota Saka, mendampingi, mengusahakan instruktur dan fasilitas Saka, mengadakan hubungan dan konsultasi dengan Pin Saka, Mabi dan Gudep. Masa bakti mereka 3 tahun dan sesudahnya bisa diangkat kembali secara ex officio menjadi anggota Mabi Saka. Jadi kita ada aturannya ya, ada aturannya. Yang berikut instruktur Saka, tugasnya memberi keterampilan krida, masa baktinya 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Dewan Saka, tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan Saka. Jadi supaya tetap, jadi seperti kalau negara kita mungkin menjadi ada presiden, ada DPR, MPR. Nah ini, jadi adik-adik yang lulus Saka ini nanti kalau misalnya terjun menjadi pemimpin daerah, bupati, gubernur, atau mungkin jadi DPR dan macam-macam, sudah terbiasa karena sudah ada latihan di Saka-Saka, di Pramuka. Itulah maka ketika kita ada di Saka atau ada di Pramuka, kita merasa bosan karena merasa tidak ada gunanya. Tetapi kalau nanti mau terjun di DPR atau mungkin di kepala daerah, baru akan menyesal ketika dulu di Pramuka kok tidak serius, tapi waktu sudah terlambat. Anggota Saka tugas ya berlatih kegiatan krida untuk memperoleh keterampilan, atau itu nanti akan memakai dengan syarat kecakapan khusus. Tugas atau personalnya Saka di tingkat ranting bila belum mampu di tingkat cabang. Jadi di kecamatan mungkin ada yang sudah mampu, silahkan. Tapi kalau memang di kecamatan atau ranting itu belum mampu, ya baru diadakan di tingkat cabang. Anggota Saka dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang di gugus depan, selesai latihan krida, kesakaan, aktif kembali ke gugus depan. Jadi apa yang didapat di keterampilan di Saka itu akan berguna di gugus depan. Mungkin lalu menjadi pelopor di gugus depan. Jangan kepandaian dimiliki sendiri, tetapi harus ditularkan. Keanggotaan Saka bersifat temporer, ketika aktif bergiat kesakaan. Keanggotaan tetap ada pada gugus depan. Jadi memang ya di gugus depan itu yang kegiatan pokoknya. Jadi di Saka itu kan mengolah keterampilan berdasarkan hobi atau minat. Jadi kalau nanti minatnya tersalurkan, syukur. Kemudian keterampilannya itu, kepandaiannya itu nanti ditularkan di gugus depan. Nah ini sekarang gambarannya, ada struktur kepengurusannya, baik di tingkat di tingkat kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Artinya apa? Mau mengatakan apa? Bahwa kehidupan Saka ini adalah sesuatu yang terorganisir rapi dan memang punya struktur dan kepemimpinan yang baik, sehingga kalau apa-apa itu dilaksanakan sesuai aturan, maka memang dapat dirasakan manfaatnya dan juga dapat dirasakan kegunaannya, maka akan berkembang. Sehingga nanti ada anggapan pramuka itu sama saja dari TK sampai SD begitu, akan terbantahkan dengan sendirinya ketika kita memang mengikuti aturan main gerakan pramuka. Bahwa gerakan pramuka untuk menanamkan karakter baik, disiplin, sopan santun dan macam-macam sebaiknya itu, termasuk dalam kurikulum 2013 ada 18 karakter yang mau ditanamkan, itu sudah dirancang sebaik-baiknya sehingga siswa merasa ada peningkatan.
sehingga menjadi tertarik, sehingga menjadi menarik juga. Kalau aturan itu nggak dijalankan, pramuka hanya upacara, kemudian biasa, pramuka upacara, kemudian biasa, 3 tahun bosan. Maka marilah kita dengan semangat, minat kita apa, bakat kita apa, dan kita gabung di Saka, supaya nanti minat kita berkembang, bakat kita juga dapat digunakan untuk masyarakat, dan kita menjadi orang yang bangga bahwa kita sudah punya keterampilan yang dimanfaatkan di masyarakat. Baik, untuk menyingkat waktu, saya kira saja yang saya sampaikan, dan sekian. Silahkan subscribe ya, supaya untuk mendukung channel ini, tulisan merah dipencet supaya hitam. Terima kasih. Salam Pramuka.